Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar kabar di pulau inilah Dajjal dikurung. Dunia menyebut pulau ini dengan sebutan Pulau Alien. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai neraka dunia. Mungkin karena banyak hal aneh di dalamnya yang tidak ditemui di belahan bumi lain. Inilah Pulau Socotra. Pulau yang dianugerahi UNESCO sebagai warisan dunia inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai tempat paling pelik di muka bumi. Itulah mengapa orang kemudian mengaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang pertemuan seorang Arab Nasrani yang terdampar di sebuah pulau aneh dengan sosok besar terbelenggu. Sosok yang kemudian disebut Rasulullah SAW sebagai sosok Dajjal yang kelak akan muncul dan membuat fitnah besar di muka bumi. Di pulau inikah Dajjal dikurung? Pulau Socotra yang berarti pulau kebahagiaan terletak di Lautan Hindia, lebih dekat ke tanduk Afrika sekitar 80 km. Ironinya, pulau ini termasuk wilayah Yaman. Padahal jaraknya lebih jauh, sekitar 350 km di luar semenanjung Arabia. Bahkan penduduk Yaman sendiri merasa asing dengan pulau ini. Sekitar 40.000 penduduk yang menggunakan bahasa tersendiri, bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang disebut Socotri. Menurut penelitian, Pulau Socotra merupakan pulau yang terbentuk sejak jutaan tahun silam dengan bentuk asli seperti ini, tak terusik oleh gerakan geologi dari wilayah bumi lainnya. Karena itulah, makhluk hidup yang ada di pulau ini bersifat endemik, tidak ditemui di belahan bumi lain. Karena keunikan tempat inilah, pemerintah Yaman sengaja tidak banyak mempromosikan kepada dunia sebagai tempat wisata untuk menjaga keaslian alamnya. Banyak goa-goa di pulau ini. Bahkan tak sedikit penduduk yang tinggal di goa. Apalagi ada sejumlah goa yang posisinya menghadap ke Laut Hindia. Topografi ini memang mirip dengan kisah seorang Nasrani, Tamim Ad-Dari, yang diceritakan Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Tamim Ad-Dari bersama 30 temannya berlayar dan terombang-ambing ombak di lautan selama 1 bulan hingga terdampar di sebuah pulau. Saat memasuki pulau itu, Tamim Ad-Dari dan temannya berjumpa dengan seekor binatang yang aneh. Bulunya tebal sehingga tidak jelas perbedaan antara kepala dan ekornya. Binatang ini bisa berbicara sehingga Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya bertanya, "Siapakah kamu ini?" Sang binatang menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Tamim dan para rekannya kembali bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tapi binatang itu justru berkata, "Kalian pergilah ke seorang laki-laki yang ada di rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Tamim mengira jika binatang itu setan. Maka Tamim dan ke-30 rekannya segera pergi ke tempat yang ditunjukkan. Di dalamnya ada sosok besar, kedua tangan dan kakinya terbelenggu. Sosok itu justru melontarkan pertanyaan saat Tamim Ad-Dari bertanya tentang identitasnya. "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapakah kalian ini." Tamim Ad-Dari kemudian menceritakan perjalanannya hingga terdampar di pulau ini, serta pertemuannya dengan binatang aneh bernama Jassasah. Lalu sosok besar itu meminta beberapa informasi penting tentang kebun kurma, kondisi danau Tiberias dan mata air Zugari, tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Lalu Tamim berkata, sang Nabi telah muncul di Mekah dan saat ini tinggal di Madinah. Orang itu kembali bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Tamim dan rekannya menjawab, ya. Tamim juga menjelaskan bahwa sang Nabi mampu memenangi peperangan dan orang-orang Arab taat kepadanya. Setelah itu, orang besar itu berkata, sesungguhnya baik bagi orang-orang Arab untuk taat kepada sang Nabi. Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Dan aku hampir diizin untuk keluar. Aku akan masuk ke seluruh negeri. Aku akan tinggal di bumi selama 40 malam, kecuali di kota Mekah dan Madinah. Keduanya adalah tanah haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk ke salah satu kota itu, malaikat menghadangku. Mereka menghunuskan pedang ke arahku. Peristiwa ini pula yang menghantarkan Tamim Ad-Dari kemudian datang ke Madinah dan memeluk Islam. Pulau Socotra ini memiliki banyak persamaan dengan kisah Tamim Ad-Dari. Para penduduk sendiri pun tahu akan beredarnya kabar bahwa pulau mereka sering dikaitkan dengan tempat dikurungnya Dajjal. والله ما عندنا يعني خبر اكيد انه يكون في جزيره سقطرى. يعني في جزيره ما فيش هناك كتابات تقول ان الحاصل لهذه المقابله في جزيره سقطرى. يعني
ما في شك. أنا نرى لا يجاهد المسيح الدجال. المسيح الدجال هو سيظهر في آخر علامات الساعة الكبرى. عندها سيأتي المسيح الدجال تحصل القيامة. بس يعني هو مش موجود هنا صار فترة؟ لا نقص فترة. على جزيرة مش جزيرة هذا جزائر ثانية. هذا مسلمة كلنا من واحد والله فتح حديدة في الوضع. ما تعرف تكلم انت. ماشي احنا مش الجزر الثانية توصلها الحواش حلاش والجبلات والوحوش في وسط البحر. انا في الرجال انا لا ماشي في جزيرة سقطرى حقرة واستحاء وعدن الا زايد مع الكلام هذا زايد. انا هم متغفلين. الموضوع الثاني يلا اسال لا هو نفس اللي يسأل. هو بيسأل هل جزيرة سقطرى او لا فقط. هل في جزيرة سقطرى؟ قال في جزيرة. الحديث قال انه في جزيرة. بس وين جزيرة سقطرى ولا جزيرة اخرى؟ يمكن الدجال. لا الدجال بالله. لا مش عندها وبس. ما ادري وين جزر انا. مش جزيرة سقطرى وبس. مش عندنا